Oke, selamat datang. Sekarang kita akan belajar mengenai Cubasis dan kenapa music production di iPad sudah mencapai level yang cukup bagus. Yang pertama kita akan bicara dulu kenapa sudah zamannya pakai iPad. Kalau 10 tahun yang lalu pada waktu kemunculan iPad 2, iPad 3, kemampuan processingnya nggak mampu. Tapi dengan prosesor iOS yang semakin meningkat, Apple devices meningkat, dia cukup powerful ya untuk menghandle kapasitas seperti ini. Belum lagi form factornya bentuknya yang kecil. iPad tuh kan mudah dibawa-bawa. Ada yang mini, ada yang pro, ada yang standar, Air dan sebagainya. Nah, kemudian aplikasinya sendiri. Kenapa Cubasis? Kenapa bukan GarageBand? GarageBand itu juga optimal, tetapi dia terlalu sederhana dan seringkali itu malah menyebabkan kesulitan dalam mengedit ataupun untuk analisa ataupun editing yang lebih mendalam ya. Karena itu Cubasis menyediakan opsi yang lebih banyak. Misalnya ini, kita mulai dari projects. Nah, sample rate untuk Cubasis bisa diatur dari 44,1 kHz menjadi 96 kHz maupun 48 kHz ya. Kemudian bit depth audio recordingnya bisa di setel, bisa diubah-ubah juga jadi 24 maupun 16. Belum lagi dengan arrangernya, kita bisa buat screen mode-nya menjadi besar, kecil, kemudian dengan hardware latency yang juga bisa kita atur besar kecilnya untuk menyesuaikan dengan kemampuan audio interface kita. Lalu juga ada fitur MIDI, ini sih standar ya. Kemudian metronom, dan untuk mix down kita juga bisa pilih untuk hasil outputnya seberapa banyak. Pokoknya advance, mirip seperti di komputer biasa ya. Nah, jadi perkenalan pertamanya kira-kira begitu. Oke, lanjut guys. Nah, sekarang kenapa kok Cubasis ya, versi Cubasis yang saya pakai ini Cubasis 3. Dia sudah update dari Cubasis 2. Dan Steinberg sendiri sebagai developer dari Cubasis tidak membiarkan produknya itu setelah update, setelah dikeluarkan dia biarin begitu aja. Dia terus update terus ya, fitur-fiturnya ditambah terus, stabilitasnya juga meningkat. Cubasis 2 yang versi sebelumnya ini diupdate selama 6 tahun dan Cubasis 3 ini baru keluar 2019-2020 kemarin. Jadi masih ada 6 tahun lagi untuk mendapatkan update-nya. Worth it banget untuk dibeli ya. Nah, selain Cubasis juga ada Aurea Pro, tapi kali ini kita akan membahas mengenai Cubasis. Oke, ini basic overview dari Cubasis sendiri. Kita bisa klik untuk media, filenya, file apa aja yang kita save, instrumen yang kita miliki, add-on maupun MIDI maupun file audio, file system yang ada di storage dari iPad atau iOS device kita. Juga ada option untuk mix down dengan memilih section tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas overview aja ya, jadi tak terlalu mendalam fitur-fiturnya, cuma untuk sebagai gambaran bahwa iPad iOS sekarang sudah cukup canggih untuk melakukan hal ini. Ini slidernya, mixer, kita bisa lebih detail. Di sini ada ukuran kecil, besar ini, dan untuk masing-masing track, nah, kita diberikan kemampuan untuk editing ya. Untuk yang pertama, dia ini kelemahan utama dari Cubasis ini, dia hanya bisa routing sebanyak 24 channel. Artinya kalau audio interface kalian bisa 32 channel seperti saya pakai Yamaha, saya pakai di gereja kami Yamaha TF5 dengan 32 channel hanya bisa inputnya 24 channel. Tapi saya sudah tes 24 channel ini sekaligus bersamaan untuk recording, dia cukup baik ya, ini tidak ada masalah. Untuk 24 channel ini bersamaan, dan ini tab yang sangat berguna untuk editing dari masing-masing track. Jadi sini saya punya beberapa track, 24 track, 25 itu track testing, yang pertambahan dari ini. Track ketiga ini aslinya hanya 25. Jadi
Kemudian dari routing kita bisa ganti namanya, kita bisa insert effects, kita bisa send effect, ada automation, kita bisa edit volumenya. Bisa untuk bass, ini waktu editing ini sangat mudah ya, hanya tinggal menggambar aja. Kalau kita pilih draw, bisa untuk volume bikin kencang, kita kecilkan, terus kita naikkan ini sangat mudah sekali. Ini fitur baru ya, sebelumnya ini hampir tidak pernah, saya belum pernah melihat ini fitur ini sebelumnya ya. Jadi bahkan bisa pan dan mute juga, kita bisa atur juga dengan automationnya. Sungguh luar biasa ini ya, ini fitur yang excellent. Selain automation, untuk insert effects kita juga punya macam-macam ya. Ini hal yang sangat menarik dari Steinberg, dari QBassist ini, karena dia memberikan channel strip, compressor, noise gate, reverb, yang semuanya default itu tersedia di QBassist. Oke, untuk efek kita bahas lebih lanjut. Oke, QBassist sendiri memberikan banyak efek ya, efek yang untuk membantu kita mengolah audio dari rekaman kita ataupun dari audio lain. Untuk channel stripnya sendiri, ini fitur insert effect channel strip ini kita mendapatkan cut filter, kemudian noise gate, compressor, dan saturation. Kita juga bisa pilih presets dari dalam yang di save sama dia sini. Ada banyak pilihan, misalnya ini untuk bass, saya pilih acid bass. Ada juga pilihan lain dari banyak developer yang ikut mengembangkan produk ini, tapi dan kita bisa save juga preset kita sendiri ya. Ini kita coba hasilnya, kita bisa solo untuk file bassnya. Dengan channel strip, kemudian kita EQ, kemudian untuk EQ nya full graphic channel dengan 4 EQ yang bisa kita ubah menjadi low cut, high pass, band curve. Kemudian kita juga bisa lihat kompresornya, sangat fluid, sangat optimal, sangat halus guys pergerakan animasinya. Ini nggak ada di GarageBand, nggak ada fitur seperti ini untuk katakan kita menganalisa ya dari kualitas suara yang sudah kita rekam. Bahkan dengan 24 channel ini dengan efek dan masing-masing processing untuk mixing, saya sendiri menemukan bahwa iPad 6 dengan prosesor A10 yang sama dengan iPhone 7 keluaran 2016-17 itu masih mumpuni ya. Dan juga ditambah lagi dengan iOS ini sekarang memiliki kemampuan untuk memakai mouse, jadi untuk editing di sini tidak susah juga, sangat mudah. Touch itu memang agak susah ya, terutama kalau kita pakai slider. Misalnya ini kita lihat di sound effects ini, kita bisa nyalakan sound effectsnya, terus kita bisa atur berapa persen ya untuk outputnya yang terefek daripada reverb ini. Nah, setelan ini akan universal ke banyak modus, banyak channel yang lain. Kemudian kita bisa kasih notes, kita bisa juga atur volume akhir dari sini, panning kanan kiri maupun outputnya, solo channel. Nah, kira-kira begitu. Untuk track 2 ini kita akan coba demonya ya. Ini adalah kick, kita merekam kick dulu. Untuk kasar aja ya, sebagai perbandingan aja, tidak terlalu bagus ya hasil rekamannya.
reverbnya. Saya sendiri nggak menggunakan headphone sekarang untuk melakukan editing ini karena untuk volume mikrofonnya supaya kedengaran dengan suara saya. Ini menggunakan mikrofon internal dari iPad. Kurang lebih begitu fiturnya. Plugin yang bisa kita tambahkan itu banyak sekali ya. Sebagai contoh, kita bisa update download dari Apple Store, maupun juga ada Waves yang sangat excellent untuk mastering, tapi harus bayar. Ini juga ada beberapa efek packs lain yang harus bayar, tapi internal effects yang include waktu kita membeli ini itu sangat luar biasa ya. Itu banyak sekali ya. Ada noise gate, limiter, studio EQ, sub EQ hanya untuk cut, flanger, phase, ampli simulator, banyak sekali ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu Cubassist 3 untuk iPad. Dia sangat stabil, cukup stabil. Kekurangannya mungkin cuma satu ya, yaitu file managementnya. Ini memang kelemahan dari iPad sendiri. Manage filenya itu tidak bisa terlihat dari tidak bisa kita pilih masing-masing folder itu untuk kita save ke komputer. Jadi misalnya di sini saya punya banyak file, dia tidak bisa kita upload ke komputer satu persatu dengan iTunes, tapi kita harus pindahkan secara manual lewat USB OTG. Jadi USB OTG-nya juga harus yang kompatibel, ada banyak options sebenarnya. Sedangkan kalau kita pakai iTunes, kita akan upload semuanya di sini. Dan kemudian kalau kita mau pindahkan file ini keluar masuk dari iPad keluar, terus dari luar kita masukkan lagi filenya ke dalam sini untuk kita edit lagi ke Cubassist, harus menggunakan USB disk ya, atau iCloud. Itu ke depan mungkin bakal ada improvement dari iOS sendiri. Tapi secara overall kalau kita fokus untuk update, untuk belajar mixing, belajar mengenai apa itu gate, apa itu kompresor, apa itu reverb, di sini di Cubassist ini sangat istimewa, sangat menakjubkan ya. Tidak pernah terbayang bakal ada fitur super kelas komputer di genggaman Anda pakai iPad. Oke, semoga perkenalan ini membantu. Kalau ada pertanyaan ataupun pelajaran lain, fitur lain yang perlu dibahas, silakan bertanya di komentar. Sedangkan untuk proses koneksi dari Cubassist ini ke audio interface saya juga bahas di video YouTube saya yang satunya. Oke, terima kasih. Salam belajar selalu.